di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Untuk cerita yang aku bawakan kali ini berjudul Desa Gondomayit. Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Gembala meniup lagu, berteduh di rumput. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di Universitas T, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satupun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T, salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun juga, laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam, 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian, kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun, satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau gak ada suara, biasanya ada hantu. Us, dijaga mulutnya, gak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar dari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik,
Seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri dari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar, sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo? Ayam, kata Erik mengulangi. Dengar tidak ada suara ayam? Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar dari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan, putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar. Sedari tadi, ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ada apa, Rik? Gak ada. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua, atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget,
Namun, Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada hampir 2 jam. Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan dari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya, kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. "Gimana Mar? Bisa lanjut apa enggak?" Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. "Jancuk, kene apa kon?" tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. "Aku gak eroh, Rik." Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit, dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri.
Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa? Mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini. Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya, ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentik area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Bahdok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi seperti itu selama perjalanan. Si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa, Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo, Mbah. Si nenek mengangguk. Gak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Lalu gimana, Mbah? Sampai kapan saya diikuti? Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri dia, kata si Mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Si Mbah mempersilahkan masuk. Tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam. Sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya yang menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya, ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar. Di tangannya ada kendi. Minum ini. Lalu, pas minum nanti menghadap ke selatan. Biar penyakitnya pergi ke selatan ya, Nak. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Saiki mlebu ae nang omah. Ojo metu-metu sik, ben balasadone ngalih dhisik. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun, Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Bah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap.
setelah dipersilakan untuk beristirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe, sedo, bolo, randak. Habis itu, pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya, "Loh, mau kemana, Mbah?" Saat itulah, Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu, seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut setelah lama menimbang-nimbang keputusan. Rupanya, Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun, ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan, dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong, melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuklah, batin Mas Erik. Seolah tidak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Lihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik. Namun, tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun, tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya, 1 malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar.
Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk membersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk yang familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Ya, pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini, ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya, ingin segera pergi. Namun, kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya. Tali pocong. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya, Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, Nek raroh opo-opo, ojo gerusak-gerusuk yo le. Nyawa ono regane. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya urung dibuka iku loh. Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa edan iki. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun, ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Cerita akan aku lanjutkan di part kedua ya.
Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.